Padahal ekonomi dirasa lagi sulit. Kok ya pemerintah kepikiran sih buat ganti kendaraan dinas? Hadeh. Jadi gini, Presiden Jokowi abis nerbitin Inpres soal kendaraan berbasis listrik buat dinas pemerintah. Seperti biasa, udah tahu dong Pak D. Jokowi nunjuk siapa buat mimpin kebijakan ini? Siapa lagi kalau bukan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Ngeri emang Opung Luhut ini, kalau nulis pengalamannya di CV bisa abis berapa lembar ya? Tapi by the way, mohon maaf nih, urgensi nerbitin Inpres ini apaan ya? Mana kalau dilihat dari Inpresnya, transisi ini bakal pakai APBN dan APBD lagi. Lah ini, rakyat lagi pada teriak masalah BBM, pemerintah malah mau pakai anggaran buat ganti mobil dinas. Ya mungkin niatnya sih bagus, apalagi Jokowi punya komitmen buat transisi energi fosil ke energi terbarukan. Mungkin juga niat pemerintah sih buat jadi solusi subsidi BBM yang membengkak. Tapi timingnya itu loh, gak heran kan kalau netizen pada protes, kan bisa anggarannya dialokasiin buat transportasi umum yang bisa langsung dirasain sama rakyat. Lah ini transportasi umum kita aja masih belum rata. Pemerintah malah mau duluin nyoba kendaraan listrik buat dinas. Ya moga aja ini malah gak jadi blunder pemerintah ya. Apalagi harga mobil listrik juga masih pada mahal. Charging station buat mobil listrik juga masih dinilai kurang. Jangan sampai nih ini malah jadi pembengkakan anggaran. Menurut lo gimana, Era Mania? Yang dibunuhnya 1 polisi, yang terlibatnya 97 polisi. Keren. Dari 97 itu yang terlibatnya juga nggak main-main titelnya. Mulai dari Barada sampai Irjen Pol ada. Ingat, kita sebutnya apa? Betul sekali, oknum ya. Dari mulai pertama kasus ini dikatakan bahwa ada tembak-menembak, ternyata dibunuh sama Bram. Rame-rame. Tapi jobdesknya nggak membunuh semua gitu. Ada yang membantu membuat strategi cerita bohong. Yang satu Indonesia sudah di-prank. Ada juga yang membunuh beneran. Tapi Pak Kapolri sudah berjanji dan berkomitmen bahwa beliau dan jajarannya akan menuntaskan sidang etik selama 30 hari ke depan. Wes, kita tonton saja. Intinya mari kita saksikan kembali drama ini bersama-sama yang sudah hampir masuk ke episode 2 bulan ketika 9 Juli nanti. Apakah akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi si korban dan keluarga atau tidak? Oh iya, ngomong-ngomong teman-teman yang buat skripsi, tebal skripsinya berapa halaman? 100 halaman? Kurang tebal. 120 halaman? Kurang tebal. 200 halaman? Kurang tebal, kalah tebal sama kasus ini. Berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J atas nama Irjen FS. Segini tebalnya. Skripsi kalian kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa tahu sehat, bisa kesana kemari silaturahmi, bisa ke Gus Nur, bisa ketemu teman-teman, saudara-saudara. Alhamdulillah Gus Nur. Dan tetap kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sini malam Rabu seperti biasanya, yaitu kita buka, kita sapa subscriber GN13 maupun Blogosuto Channel untuk tetap kita menjalin silaturahmi dan jenengan sedaya kita respon di podcast ini. Mohon maaf kalau tidak semua disebutkan, tapi niat kita yaitu untuk membangun silaturahmi dan kemaslahatan bangsa ini untuk lebih baik. Gitu ya. Atau Anda mau ke sini silakan. Anda punya produk apa, Anda punya unek-unek apa, Anda punya kasus apa, barangkali pengen viral ya, monggo ke sini. Insya Allah ini bisa jadi penyambung viral lidah positif. Ya. Terus ya, materinya sebenarnya malam ini lepaskan belenggu hidupmu sebenarnya. Nyambung Gus. Pertanyaan tadi itu nanti dijual teman ya. Nanti kita lelang. Terserah berapa saja, intinya bukan barangnya tapi nilainya yang mahal, nilai seni, artistiknya, futuristiknya, ya, terus kata-katanya yang mahal. Ya intinya untuk biaya operasionalnya 100.000 intinya ya, terserah antum mau kasih 100 boleh, kasih 200 boleh, kasih 2 juta boleh, kasih 1 miliar boleh, terserah. Uangnya pakai pembangunan Masjid Karomah 13. Lepaskan belenggumu. Betul. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan ya. Oke, itu tadi ya pertanyaan pertama, kenapa sih sekelas Soeharto? Paham saya, paham. Jadi gini, oke, saya random ya, saya random. Bedanya Pak Harto sama Jokowi.
Gus Dur juga. Gus Dur, pokoknya semuanya lah. Perbedaan antara ke-6 presiden dengan yang sekarang Jokowi itu. Kalau yang ke-6 presiden itu Mas, ini kan opini pribadi ya Mas. Ini kan kontenku ya Mas. Salah bener kan, ini kan hanya opini ya. Ke-6 presiden sebelumnya itu nggak punya agenda jahat Mas. Maksudnya nggak punya, ada sih agenda jahat, cuman nggak sampai menggadaikan Indonesia, menjual Indonesia, memiskinkan rakyat, membunuh rakyat, itu nggak ada Mas. Presentasenya ya paling ngutil, nyopet, korupsi, ngono-ngono lah Mas ya. Ke-6 presiden sebelumnya itu kalau sampai sistematis menguasai Indonesia atau menjual Indonesia itu nggak ada. Ke-6 presiden. Nah, kalau yang sekarang, nah bedanya yang sekarang ini Mas, sebelum jabat jadi presiden atau sebelum jadi rezim, itu sudah ditata Mas, karena memang by desainnya agenda jahatnya itu udah jangka panjang Mas. Engko jaga-jaga ya, barangkali nanti ada kader kita yang korupsi, atau mungkin ada dari kolega kita, dari cukong kita, ada yang korupsi, ya jaga-jaga ya, KPK-nya lemahkan dulu. Nah, ngono lho Mas maksudnya ya. Kembangkan ya. Ini tidak dimiliki presiden-presiden yang sebelumnya Mas. Enggak kepikiran ke arah situ. KPK-nya mandulkan dulu. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang korupsi triliun-triliun ya nggak apa-apa lah, rame-rame, tapi intinya KPK-nya udah mandul, kita kebiri KPK-nya. Oke? Terus kemudian medianya bungkam medianya. Oke? Medianya sumpal mulutnya. Oke. Mana ada demo-demo atau kasus-kasus yang mega spektakuler dimuat secara blow up itu. Dimuat loh ya. Mana? Dimuat gitu Gus. Kayak gini Bambang Tri ini, mana dipanggil Tapi kalau Jindan malah dipanggil Mas ya, pengacara dukun malah dipanggil. Kalau Bambang Tri malah nggak dipanggil. Padahal itu yang dilontarkan Bambang Tri itu fundamental bangsa ini gitu ya. Wes. Oke, medianya mandulkan. Oke, media dimandulkan. Apalagi kampus, rektor, jejali duit, beli ideologinya, ya gua belenggu idealismenya, gitu ya. Semua Mas, KPK, apa tadi, media, sistematis, kampus ya. Jadi nanti kalau ada mahasiswa mau demo-demo, tegur, DO kan, bla 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 gitu. Oke, apalagi? Kiainya. Sebentar, kiai, pondok-pondok pesantren yang besar-besar tuh sumpal dengan duit. Bukan hanya kiai sih Gus, tokoh agama lah. Panggil, hamparkan karpet merah. Nanti kalau ke sini hamparkan karpet merah, pulangnya kasih amplop yang tebal, di sini kasih makan yang kenyang. Jadi pulangnya teler, pulangnya mendem gitu kan. Karena yang dikasih makan itu uang subhat. Jadi pertama masuk ke istana Mas, jualannya gini Mas. Wah, gagah gitu Mas, berwibawa kan, apalagi dipandu dengan sorban dan jubah dan imamah yang menyilaukan mata. Ini jalannya, sorot matanya tajam. Pertama masuk ke istana Mas. Nih, tapi begitu keluar Mas, langsung turun berapa derajat gini Mas. Turun ini Mas. Pecinya tadi lurus miring akhirnya Mas. Turun. Ya mungkin kekenyangan atau mungkin keberatan bawa amplop, wallahu alam bisawab. Tapi intinya mandul. Jadi apapun rezim ini mengeluarkan kebijakan yang menentang Al-Quran, menentang hadis, gak peduli, diem. Kiainya diem. Nah, santri-santri apa kata kiai udah? Kiainya bilang diem. Oh gitu ya. Ini pendapat ya, opini Mas. Oke, setuju kiainya ya. Terus kemudian polisi. Polisinya udah dibikin sistem sedemikian rupa. Jejali duit, jejali dana ya, jejali apalah operasional triliunan bila perlu, manjakan. Apa manailah. Itulah saya maksud Mas ya. Oke, kita mengerucut ya. Ke-6 presiden nggak punya agenda itu Mas. Yang ini memang by design itu jangka panjangnya itu seperti sebelum terjadi dia udah merancang. Jadi nah kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, KPU-nya. Kita ini mau curang nih, kalau nggak curang nggak menang. Gimana supaya KPU-nya beresin, saksinya beresin. Jadi sistematis memang. Subhanallah. Luar biasa. Dan sekarang kita merasakan
Kita merasakan sekarang. Siapa tuh yang kritis-kritis, panggil, cekok, penjara. Itu pokoknya kritis, penjara. Banyak omong, penjara, carikan kasus, carikan pasal karet, ITE, penjara, tangkap gitu. Nah gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi yang kritis itu kasih tulang. Gitu. Oh bukan, awalnya itu gini Mas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala fi kitabil karim. Awalnya gitu Mas. Allahu akbar. Jihad fisabilillah. Haram. Jadi penguasanya nyantai. Itu siapa itu? Teriak-teriak itu, baca hadis, baca ayat. Pak fulan, lempari tulang, lempari jabatan, lempari duit. Komisaris. Swing, bruk. Komisaris ya, pajak, wing, komisaris, bruk. Amplop, swing, bruk. Jadi yang tadinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah Mas. Hukuk. Jenggong Mas ternyata sekarang. Jadi Gus, ngapunten, demokrasi tapi kok dipenjara Gus ya. Kan iya. Kalau jamnya Pak Harto kan karuan gitu. Karuan. Oke Gus Nur. Iya Mas, makanya iya sudahlah. Saya biar enggak. Iya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, itu bedanya. Kenapa sekuat Soeharto, sekuat Gus Dur, sekuat siapapun kok bisa dilengsarkan, yang ini kok sulit ya, karena bedanya itu. Ini analisaku Mas. Salah bener ya terserah kan. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan tadi itu gini loh Mas, tidak boleh a priori seperti itu ya. Antum di posisi Habib Bahar juga gak mungkin kuat. Sampean di posisi Habib Rizik gak mungkin kuat. Orang tuh misalkan aku mengikuti jalan pikiranmu ya, misalkan berubah beneran ya juga nggak salah toh, ya kan nggak salah. Yang penting kan nggak terlalu mengkhianati hati nuraninya. Dulu kritis misalkan, dulu keras gitu. Begitu masuk penjara sekarang lembek ya. Kelembek pun masa salah kan nggak apa-apa ya. Kan kita kan nggak bisa memaksakan orang. Strategi siapa tahu. Bisa tahu siapa tahu strategi kan. Kan Anda nggak tahu kan, saya nggak usah sebut nama lah, saya nggak usah sebut nama ya. Ada satu tokoh yang, hebat Mas, saya salut awalnya itu, keras, ya kan, keras dia, disiplin, pokoknya kritis dia. Tapi akhirnya, ya salah satu ustadz juga, sekarang dia tenggelam setenggelam-gelamnya, gitu. Kenapa? Karena ternyata yang diintimidasi bukan dia sekarang, anak dan istrinya udah mulai diintimidasi. Maka dia ngambil jalan atret. Masa salah? Kan nggak salah. Kalau saya nggak berani menyalahkan, ya kan beliau punya hak untuk menghitung secara realistis juga kebahagiaan istrinya, kebahagiaan anaknya. Kan makomnya beliau. Lah daripada Anda misalkan a priori begitu atau insinuasi begitu, ya mending Anda gantikan Habib Bahar, gantikan Habib Rizik kalau bisa kan gitu. Mau gabung ayo cara ngomong kan. Beliau kan udah bukan diam selama ini kan. Beliau udah berjuang sampai di penjara itu pun sudah berjuang gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Mas. Tapi menurut saya Habib Rizik, Habib Bahar itu masih konsisten, masih istiqomah Mas, menurut saya ya. Karena kalau niat menjual idealisme, niat menjual iman atau udah dulu Mas. Dan asal Anda tahu nilai harga dirinya Habib Rizik, nilai idealis Habib Rizik itu mahal. Sudah bukan miliar lagi Mas, T itu Mas, sudah triliun itu. Udah berapa kali itu mau dibayar triliun tapi ditolak sama Habib Rizik. Bisa jadi merubah siasat, bisa jadi merubah strategi, ya bisa jadi apalah. Tapi intinya Anda nggak boleh a priori begitu, ya, karena perjuangan beliau itu ada lah dalam catatan Lauhul Mahfuz itu ada, nggak mungkin nggak ada ya. Ini gitu terus intinya. Enggak. Tadi ada lagi yang pertanyaannya saya lupa tadi. Intinya sah. Rezim Jokowi ini katanya sah menurut kalau undang-undang, tapi sahnya menurut apa ini? Gitu loh Gus.
Kan pembelaannya itu selalu sah ini loh. Ini rezim sah loh. Kenapa digulingkan gitu? Iya, iya sah kata siapa ya? Sah katamu ya nggak apa-apa. Tapi kan belum tentu sah kata Allah kan. Kita kan rujukannya sekarang Allah gitu kan. Terserah walaupun Allah ini nggak masuk hitungan di kabinet, nggak masuk hitungan di parlementer, nggak masuk hitungan di yudikatif, legislatif, terserah. Tapi hitunganku tetap Allah. Sah menurut Mahfud MD, sah menurut Jokowi, sah menurut KPU, sah menurut DPR, sah menurut dirimu, sah menurut polisi, terserah. Dan belum tentu sah menurut Allah kan gitu ya. Sah, gitu ya. Sah menurut Habib, sah menurut Kiai, sah menurut Gus. Jokowi ini sah, terserah menurutmu ya kan, menurut mereka, menurut manusia, menurut sistem manusia. Tapi kan belum tentu sah menurut Allah gitu kan, karena Allah itu hitung-hitungannya nggak begitu mas. Ibarat kata satu butir pasir kecurangan itu dihitung mas, gitu loh. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan di mata saya ya memang apa curang ya mas. Saya nggak bilang saya bilang tidak sah karena memang curang gitu kan. Ibarat kebaikan sama kejelekan itu kalau ditimbang kayak kejelekannya lebih mendominasi gitu Gus. Ya. Kayaknya kan harus seperti itu. Cuman kan kalau orang sah ini kan sahnya ditimbang sih lah ngoten Gus. Kita lihat nantilah ya, kita lihat. Lihat lah memahami menggulingkan pemerintahan yang sah gitu ya. Menggulingkan pemerintahan yang sah itu tidak boleh ya. Iya, memang tidak boleh. Oh ya, ya Gus, ketinggalan. Haram melawan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, ini konteksnya mohon diluruskan Gus. Iya. Jangan digulingkan. Pemerintah yang sah itu jangan digulingkan. Ya, pemerintah yang bagaimana? Yang tabligh, fatonah, amanah, ya sidik. Ya kan, tidak ada gejolak, tidak ada rakyat kelaparan, tidak ada rakyat marah, tidak ada rakyat bunuh diri gara-gara nggak bisa makan, tidak ada rakyat bunuh diri gara-gara tekanan ekonomi, tidak ada rakyat bunuh diri gara-gara diusir dari kontrakan, ya kan? Nah, kalau ada pemerintah yang seperti itu, haram hukumnya digulingkan, gitu, haram. Tapi kalau misalkan rakyat menderita, rakyat susah, gejolak di mana-mana, kebohongan di mana-mana, kecurangan di mana-mana, baik di hukum, budaya, agama, ya kan semuanya rusak, carut marut, berantakan, menghina agama, menista agama, pokoknya macam-macam lah ya. Nah, itu kayaknya sah ya, saya nggak paham bahasanya mas, impeachment ya, kan di dunia yang mana kan banyak presiden yang dilengsarkan oleh rakyatnya itu kan banyak. Sri Lanka itu presidennya lari terbirit-birit ya, kan sampai dikuasai gedung istananya sama rakyat. Oh itu juga istananya rakyat kok mas, ya sah. Jadi saya jawab secara fokus saja ya, haram hukumnya melengsarkan atau mengkudeta pemerintah yang adil ya, yang sejahterakan rakyatnya, adil ya kan, baik, itu haram hukumnya mas ya, mengayomi rakyatnya. Nah, tapi kalau seperti ini kondisinya bisa jadi wajib bukan haram mas ya. Tadaburnya gimana kan kalau tinggal ini aja, tinggal bagaimana teknisnya Allah aja nanti gitu kan, kurang lebih seperti itu. Amin, kita tunggu Gus. Dan oke, jadi Habib Rizik sama Habib Bahar itu insya Allah beliau masih istiqomah ya, masih konsisten beliau.